Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan peristiwa perobekan bendera dan pertempuran Surabaya 10 November. Sebelumnya, perkenalkan saya, Rovina Trijana Hacetanti, nomor absen 25, kelompok 4. Peta konsep. Peristiwa perobekan bendera. Pengibaran bendera Belanda. Sekelompok orang Belanda di bawah pimpinan Mr. W.V. Sijs-Bleekman pada malam hari tanggal 19 September 1945, tepatnya pukul 9 malam mengibarkan bendera Belanda tanpa persetujuan pemerintah RI daerah Surabaya di tiang pada tingkat teratas Hotel Yamato sisi sebelah utara. Keesokan harinya, para pemuda Surabaya melihatnya dan menjadi marah karena mereka menganggap Belanda telah menghina kedaulatan Indonesia, hendak mengembalikan kekuasaan kembali di Indonesia, dan melecehkan gerakan pengibaran bendera merah putih yang sedang berlangsung di Surabaya. Kabar tersebut tersebar cepat di seluruh kota Surabaya dan Jalan Tunjungan dalam tempo singkat dibanjiri oleh massa yang marah. Massa terus mengalir hingga memadati halaman hotel serta halaman gedung yang berdampingan penuh massa yang diwarnai amarah. Di sisi agak belakang, halaman hotel beberapa tentara Jepang yang berjaga-jaga untuk mengendalikan situasi tak stabil tersebut. Peristiwa perobekan bendera Belanda. Di luar hotel, para pemuda yang mengetahui berantakannya perundingan tersebut langsung mendobrak masuk ke Hotel Yamato dan terjadilah perkelahian di lobi hotel. Sebagian pemuda berebut naik ke atas hotel untuk menurunkan bendera Belanda. Haryono semula bersama Sudirman kembali ke dalam hotel dan terlibat dalam pemanjatan tiang bendera, dan bersama Kusno Wibowo berhasil menurunkan bendera Belanda, merobek bagian birunya dan mengereknya ke puncak tiang kembali. Peristiwa ini disambut oleh massa di bawah hotel dengan petik merdeka berulang kali. Insiden Hotel Yamato yang menjadi pemicu terjadinya gerakan 10 November. Peristiwa pengibaran bendera ini tak pelak membuat kubu Belanda marah. Mereka tidak diterima bendera kehormatan dinistakan, kendati sebelumnya mereka juga telah menghina dan tidak mengakui kemerdekaan Indonesia. Gejala perang mulai terasa di Surabaya. Rangkaian polemik pun terjadi sejak awal Oktober 1945, meskipun masih dalam skala yang belum terlalu besar, bermula dari ulah Belanda yang dibalas dengan penyobekan bendera oleh kaum muda Surabaya. Konflik bersenjata mencapai puncaknya pada 10 November 1945. Insiden yang dikenal dengan nama Pertempuran 10 November dan dikenang sebagai Hari Pahlawan ini menewaskan puluhan ribu orang dari kedua belah pihak. Peristiwa ini juga menjadi salah satu pertempuran terbesar di zaman revolusi. Pertempuran Surabaya tanggal 10 November 1945. Pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya merupakan pertempuran tentara dan milisi pro-kemerdekaan Indonesia dan tentara Britania Raya dan India Britania. Puncaknya terjadi pada tanggal 10 November 1945. Pertempuran ini adalah perang pertama pasukan Indonesia dan pasukan asing setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dan satu pertempuran terbesar dan terberat dalam sejarah Revolusi Nasional Indonesia yang menjadi simbol nasional atas perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme Usai pertempuran ini, dukungan rakyat Indonesia dan dunia internasional terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia semakin kuat. 10 November diperingati setiap tahun sebagai Hari Pahlawan di Indonesia. Kematian Jenderal Malabi. Setelah gencatan senjata antara pihak Indonesia dan pihak tentara Inggris ditandatangani pada tanggal 29 Oktober 1945, keadaan berangsur-angsur mereda. Walaupun begitu, tetap saja terjadi bentrokan-bentrokan bersenjata antara rakyat dan tentara Inggris di Surabaya. Bentrokan-bentrokan bersenjata di Surabaya tersebut memuncak dengan terbunuhnya Brigadir Jenderal Malabi, atau pimpinan tentara Inggris untuk Jawa Timur. Pada 30 Oktober 1945,
Sekitar pukul 8:30 malam, mobil Buick yang ditumpangi Brigadir Jenderal Malabi berpapasan dengan sekelompok milisi Indonesia ketika akan melewati Jembatan Merah. Kesalahpahaman menyebabkan terjadinya tembak-menembak yang berakhir dengan tewasnya Brigadir Jenderal Malabi oleh tembakan pistol seorang pemuda yang sampai sekarang tidak diketahui identitasnya. Dan terbakarnya mobil tersebut karena ledakan granat yang menyebabkan jenazah Malabi sulit dikenali. Kematian Malabi ini menyebabkan pihak Inggris marah kepada pihak Indonesia dan berakibat pada keputusan pengganti Malabi, Mayor Jenderal Eric Carden Robert Marsh, untuk mengeluarkan ultimatum 10 November 1945 untuk meminta pihak Indonesia menyerahkan persenjataan dan menghentikan perlawanan pada tentara Afghani dan administrasi Nica. Setelah terbunuhnya Brigadir Jenderal Malabi, penggantinya Mayor Jenderal Robert Marsh mengeluarkan ultimatum yang menyebutkan bahwa semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melaporkan dan meletakkan senjata di tempat dan yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan di atas. Batas ultimatum adalah jam 6 pagi pada tanggal 10 November 1945. Ultimatum tersebut kemudian dianggap sebagai penghinaan bagi para pejuang dan rakyat yang telah membentuk banyak badan-badan perjuangan atau milisi. Ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia dengan alasan bahwa Republik Indonesia waktu itu sudah berdiri dan TKR atau Tentara Keamanan Rakyat juga telah dibentuk sebagai pasukan negara. Selain itu, banyak organisasi perjuangan bersenjata yang telah dibentuk masyarakat, termasuk di kalangan pemuda, mahasiswa, dan pelajar, yang menentang masuknya kembali pemerintah Belanda yang memboncengi kehadiran tentara Inggris di Indonesia. Bung Tomo di Surabaya, salah satu pemimpin revolusioner Indonesia yang paling dihormati. Foto terkenal ini bagi banyak orang yang terlibat dalam Revolusi Nasional Indonesia mewakili jiwa perjuangan revolusi utama Indonesia saat itu. Semboyan Merdeka atau Mati. Ultimatum-ultimatum yang disebarkan melalui pamflet udara oleh tentara Inggris membuat rakyat Surabaya sangat marah. Nyaris seluruh sudut kota Surabaya dipenuhi pemuda dan kelompok bersenjata. Dalam ingatan Suharyo alias Haryo Kecik, wakil komandan tentara polisi keamanan rakyat, di sekitarnya berkumpul ratusan pemuda, semuanya membawa senjata dan pistol otomatis. Haryo Kecik mengatakan bahwa mereka yang disebut tidak lengkap, membawa granat, dan pertemuan pemuda kelompok bersenjata di Surabaya memutuskan mengangkat Sungkono sebagai komandan pertahanan kota Surabaya dan mengangkat Surahman sebagai komandan pertempuran. Dari sini muncullah semboyan Merdeka atau Mati dan Sumpah Pejuang Surabaya sebagai berikut. Tetap merdeka. Kedaulatan negara dan bangsa Indonesia yang diproklamirkan pada 17 Agustus 1945 akan kami pertahankan dengan sungguh-sungguh, penuh tanggung jawab bersama, bersatu, ikhlas berkorban dengan tekad. Merdeka atau mati. Sekali merdeka, tetap merdeka. Surabaya, 9 November 1945, jam 6:46 waktu Indonesia Barat. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.